Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Bila Wahyu Ilahi, NIM 222211101045 dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kuliah tamu bisnis kefarmasian oleh Bapak APT Herlambang Indra, SP, SSI. Terdapat beberapa hal yang terkait dengan apotek. Yang pertama yaitu definisi dari apotek itu sendiri. Yang kedua yaitu peraturan-peraturan perundangan terkait dengan perapotikan. Dan yang ketiga adalah standar pelayanan kefarmasian di apotek. Beberapa hal yang harus disiapkan saat akan membuka apotek diantaranya yaitu yang pertama lokasi. Untuk pemilihan lokasi ini harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu kepadatan penduduk, tingkat sosial ekonomi penduduk sekitar, jumlah pesaing pada daerah target, dan aksesibilitas atau keterjangkauan dari apotek yang akan kita dirikan. Saat ini, data-data tersebut telah dapat kita dapatkan melalui Google Maps sehingga tidak perlu melakukan survei wilayah secara terus-menerus. Yang kedua adalah modal. Di sini untuk penyedia modal bisa dari diri sendiri maupun dengan bekerja sama dengan penyedia modal atau PSA. Jika kita bekerja sama dengan PSA, maka posisi kita adalah sebagai apoteker penanggung jawab di apotek tersebut. Untuk modal awal dalam pendirian apotek, tidak perlu terlalu besar karena tidak perlu menyediakan semua jenis obat. Cukup sedikit saja, yang penting semua jenis obat terpenuhi. Selanjutnya dalam penyediaan obat ini perlu dilakukan evaluasi mengenai obat-obat mana saja yang dibutuhkan di daerah sekitar tempat kita. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana ini terdapat 3 aspek, yaitu yang pertama bangunan. Untuk penyedia bangunan ini dapat dari diri sendiri ataupun dengan sewa. Untuk sewa bangunan bisa dilakukan secara kontrak penuh atau juga dengan bisa bekerja sama dengan pemilik bangunan sebagai investor. Selanjutnya untuk peralatan yang dibutuhkan di apotek ada papan nama apotek, lemari, rak, komputer, dan aplikasi pelayanan, serta peralatan peracikan dan administrasi lainnya. Selanjutnya untuk perlengkapan lainnya yaitu ada ATK dan wadah pengemasan. Selanjutnya analisa SWOT. Ini merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan di sekitar perusahaan. SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, contohnya adalah adanya sumber daya manusia yang kompeten. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu modal yang disediakan cukup kecil. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu banyaknya penduduk di sekitar tempat kita membuka usaha. Dan yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu contohnya adanya apotek lain atau adanya apotek online. Selanjutnya untuk matriks SWOT ini sendiri, yaitu yang pertama faktor internal. Ini merupakan faktor yang terdapat dari diri kita sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita. Yang termasuk di dalamnya adalah peluang dan ancaman. Selanjutnya ada strategi SO, yaitu kita bisa menemukan kekuatan kita untuk mengambil suatu peluang yang ada. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu meminimalkan kelemahan kita untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya ada strategi ST, terkait dengan ancaman, yaitu bagaimana cara kita menggunakan kekuatan kita untuk menghindari atau menghadapi ancaman untuk usaha kita. Selanjutnya ada strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan untuk bisa menghindari dan menghadapi ancaman untuk usaha kita. Selanjutnya ada studi kelayakan apotek. Di sini terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek lokasi. Di sini dilihat kepadatan penduduk pada daerah sekitar apotek kita bagaimana. Selanjutnya ada aspek sosial ekonomi. Di sini kita melihat tingkat pendidikan dan pekerjaan dari masyarakat di sekitar apotek kita. Selanjutnya ada aspek pasar, yaitu melihat bagaimana di sekitar kita, apakah suasananya ramai atau tidak untuk didirikan suatu usaha. Selanjutnya ada aspek SDM, di sini contohnya adalah SDM internal, yaitu bagaimana kita sendiri
mau membantu atau mengajari asisten atau pekerja yang bekerja di apotek kita supaya terus berkembang setiap harinya. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi, yaitu mau mendukung aplikasi yang akan mendukung usaha kita. Jadi kita tidak menutup mata tentang kecanggihan teknologi yang ada. Selanjutnya ada aspek manajemen dan keuangan. Di sini kita mengatur jalannya praktik apotek secara tertata dan memperhatikan keluar masuknya uang secara optimal. Selanjutnya ada aspek hukum, yaitu terkait legalitas dari apotek kita. Nah, contohnya adalah surat-surat STRA, SIPA, dan SIA. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan studi kelayakan apotek, yaitu yang pertama BEP atau Break Even Point, yang merupakan titik impas. Kondisi ini adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang ataupun jasa. Pada kondisi ini, keuntungan kotor sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran, sehingga tidak ada untung dan tidak ada rugi karena jumlahnya sama. Selanjutnya ada PP, yaitu payback period atau periode pengembalian modal. Ini merupakan jangka waktu yang diperlukan oleh suatu usaha untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Ini menunjukkan kapan modal dapat kembali dari laba bersih yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Selanjutnya ada ROI, yaitu Return of Investment, merupakan perbandingan antara laba bersih, yaitu keuntungan yang didapat dikurangi dengan biaya-biaya lain serta pajak, dan dengan total investasi atau modal yang telah dikeluarkan. Jadi 3 poin ini merupakan gambaran perhitungan langkah kita untuk tercapainya apotek yang layak dipertahankan. BEP harus tercapai pada bulan pertama kita membuka usaha. Jika BEP dalam 3 tahun itu belum tercapai, maka lebih baik apotek yang kita dirikan itu diberhentikan atau ditutup saja. Untuk PP diusahakan secepat mungkin dapat tercapai, yang artinya kita harus maksimal dalam mengelola agar pendapatan kita terus meningkat. Selanjutnya adalah ROI, kalau bisa didapatkan sebesar mungkin agar laba yang kita dapat lebih besar dari modal yang kita keluarkan. Nah, ketiga hal ini biasa dipakai untuk dilakukan analisis SWOT. Suatu usaha bisnis dapat dikatakan layak untuk dibuka atau dipertahankan ketika dia sifatnya profitable. Yang dapat membuat suatu bisnis tersebut menjadi profitable itu adalah ketika usaha tersebut selalu memberikan hasil laba bersih yang selalu ada. Nah, bagaimanakah cara mencapai profitable tersebut? Yaitu dengan menjadi unik atau berbeda dari usaha lain dengan membuat nilai tambah dan faktor kali. Nilai tambah di sini yaitu sesuatu yang berbeda dan membedakan dari yang lain, seperti harga, kelengkapan produk, adanya bonus, keanggotaan, dan pelayanan. Selanjutnya ada faktor kali, yaitu sesuatu yang dapat membantu untuk menginformasikan mengenai nilai tambah kita kepada masyarakat sekitar, seperti dengan menginformasikan kepada keluarga, teman, karyawan, pelanggan atau konsumen, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada pelayanan, yaitu di sini merupakan nilai tambah yang paling sulit untuk ditiru, karena setiap usaha atau setiap apotek pasti memiliki standar pelayanan yang berbeda-beda. Pelayanan yang memuaskan akan membuat konsumen atau pelanggan kita semakin bertambah dan semakin loyal. Untuk konsumen atau pelanggan yang puas akan dengan sukarela menginformasikan ke keluarga atau teman-temannya mengenai keberadaan dan keuntungan dari apotek kita. Selanjutnya, memposisikan diri kita adalah sebagai pelanggan, sehingga kita dapat memperlakukan pelanggan kita seperti bagaimana kita ingin diperlakukan dengan baik. Selanjutnya ada database pelanggan. Untuk pengelolaannya bisa dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi, sehingga profit yang kita hasilkan dapat terus meningkat. Untuk saat ini, fokus dari beberapa usaha bukan lagi omset yang meningkat, melainkan profit yang meningkat. Karena adanya wajib pajak pada omset-omset tertentu, maka omset tinggi hanya akan menjadi kejaran oleh pihak pajak. Tetapi jika profitnya semakin tinggi dengan omset yang kecil, maka pihak pajak tidak akan bisa menargetkan usaha kita. Selanjutnya ada pengelolaan pelanggan atau customer relationship management. Ini tentang bagaimana kita membuat pelanggan kita bertambah atau membuat pelanggan menjadi loyal dan menjadi langganan di apotek kita.
setelah kita menjadi bagian dari perubahan seperti pengembangan apotek online. Selanjutnya, bagaimana agar dapat membuka apotek di daerah pedesaan yang sepi, namun tetap profitable, yaitu kita harus melihat segala peluang pada daerah tersebut. Misalnya pada daerah tersebut, kebanyakan toko hanya buka pada sore hari, hingga sore hari. Maka apotek kita harus memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka usaha kita hingga malam hari. Selain itu, membuka apotek di daerah terpencil sama halnya dengan membuka jalan baru, sehingga harus benar-benar bersabar pada tiap prosesnya. Harus banyak-banyak melakukan promosi dari sisi manapun, supaya apotek yang kita dirikan bisa lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Jadi yang utama di sini adalah dilakukan branding terlebih dahulu, bahwa usaha kita ada di situ untuk melayani masyarakat, sehingga nanti mereka akan tahu bahwa apotek kita ada di sana untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya, terkait ketersediaan obat, pada awal membuka apotek, bagaimana cara mengetahui daftar obat yang banyak dibutuhkan di apotek tersebut. Jadi yang pertama, dilihat terlebih dahulu pada apotek sekitar, obat apa saja yang disediakan. Selanjutnya, untuk apotek baru, pembelian di supplier atau PBF ini akan merugikan, karena pembelian di PBF ini harus dalam jumlah yang besar, dan pembayaran dilakukan di awal. Sedangkan kita belum mengetahui bagaimana kebutuhan obat pada daerah tersebut. Jadi lebih baik untuk persediaan jenis obat ini dilengkapi terlebih dahulu, meskipun dalam jumlah yang kecil, sambil melihat bagaimana kondisi pasar sekitar. Setelah mengetahui obat mana saja yang banyak dibutuhkan di wilayah tersebut, maka obat tersebut dapat kita beli melalui PBF dalam jumlah yang besar. Jadi pada awal-awal sebaiknya persediaan obat ini menambil dari apotek lain terlebih dahulu, sambil menganalisis kebutuhan obat apa saja yang dibutuhkan di pasaran. Untuk datanya dapat dilihat dari persediaan obat yang ada di apotek sekitar. Selanjutnya terkait potensi penjualan obat herbal di apotek. Semenjak pandemi ini, produk obat herbal banyak dicari di masyarakat. Namun untuk kelemahan dari produk herbal ini sendiri, belum banyak yang menggali tentang khasiatnya dan penggunaan herbal memiliki efek terapi yang lebih lambat dari obat kimia. Oleh karena itu, terapi herbal biasanya dikombinasikan dengan terapi suportif dan terapi pencegahan. Untuk pasien dengan terapi herbal ini tetap harus kita berikan asuhan kefarmasian untuk senantiasa mempertahankan pelayanan di apotek kita, aspek pelayanan di apotek kita. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari kuliah tamu ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.